pada pemanfaatan pada kesehariannya, kadang kita perlu mendapatkan suatu kapasitor dengan kapasitansi tertentu. Nilai ini untuk suatu aplikasi yang berbeda akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, dulu saya waktu pertama kali belajar elektronika waktu SMA berpendapat mengira bahwa resistor, kapasitor, dan sebagainya itu nilainya ada berapa saja yang saya inginkan. Nah, idealnya memang demikian, akan tetapi secara industri ini tidak menguntungkan. Jadi kalau pabrik misalnya membuat suatu kapasitor nilainya 11,5 mikrofarad, nah itu nanti yang pakai mungkin hanya satu orang, sementara orang lain pakainya 10,35 mikrofarad. Nah, akibatnya ongkos produksinya akan besar kalau kita membuat kapasitor dengan nilai apa saja ada. Nah, untuk itu tidak dilakukan orang. Contohnya untuk yang satuannya mikrofarad, orang membuat yang nilainya misalnya 10, terus kelipat terus 22, terus kemudian 47 dan sebagainya. Nah, kemudian dikalikan angka 10, jadi ada 100, ada 220, ada 470, dan seterusnya. Nah, dengan itu, apabila kita ingin mendapatkan nilai yang kita tidak perlu di pasaran, yang kita lakukan adalah menyusun kapasitor dalam susunan seri atau paralel sehingga diperoleh nilai yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita di sini belajar mengenai susunan seri dan susunan paralel dari kapasitor. Nah, yang perlu kita pahami dari susunan seri adalah sama seperti pernah kita pelajari di arus arah, ya. Saya lupa, tegangan, kita belum masuk ya. Nah, intinya adalah pada susunan seri itu arus dalam hal ini muatan pada setiap elemen yang diserikan nilainya harus sama. Nah, perbedaannya dengan paralel adalah tegangan pada setiap elemen yang diparalelkan nilainya sama. Kemudian ada namanya kapasitor. Ekivalen adalah kapasitor pengganti yang mewakili susunan kapasitor. Jadi biasanya kita maksud adalah ini. Jadi kita ada susunan seri, ada susunan paralel, kemudian kita ingin bagaimana susunan ini bisa digantikan oleh satu kapasitor saja. Gitu. Kalau pada pemanfaatan teknisnya terbalik, kita punya berbagai komponen, kita ingin dapatkan suatu nilai yang tidak ada di pasaran. Nah, untuk itu kita susun-susun sedemikian rupa sehingga kita peroleh nilai yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita coba sedikit merumuskannya. Jadi gambarnya nanti akan saya susulkan ya. Jadi untuk susunan seri itu harusnya harus sama ya. Atau dalam hal ini karena kapasitor itu tidak ada arus yang hanya sesaat arus yang mengalir kemudian arus itu berhenti, makanya kita peroleh hanya muatannya. Nah, karena itu misalnya kita punya 3 susunan. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya biasanya kalian mendapatkan rumusnya untuk 2. Nah, itu contohnya untuk ada rumus yang C1 kali C2 dibaca sama C2. Nah, itu rumus itu sulit untuk digunakan apabila kapasitornya lebih dari mudah dari awal kita gunakan beberapa susunan sekaligus. Jadi bila kita punya kapasitor Q1, berarti kita punya 3 kapasitor, berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Nah, satu lagi yang saya lupakan sih, tegangan susunan seri adalah jumlah tegangan oleh semua elemen. Jadi kembali kalau seri muatan pada masing-masing elemen harus sama, total tegangannya adalah tegangan penjumlahan dari semua. Jadi kalau misalnya V total, di sini biar konsisten V1 tambah V2. Nah, padahal kita tahu kita punya hubungan ini tadi. Hubungan ini, kemudian hubungan ini kita rubah. Karena kita punya hubungan yang ini ya, V1 tambah V2 tambah V3. Kita rubah di sini. Saya hapus. Sementara dari rumus yang atas, ini tidak ada Q total dibagi V ya. V adalah Q total dibagi C. Kemudian karena tadi syaratnya
rangkaian seri adalah key-nya sama. Jadi di sini saya hapus dulu sehingga bisa kita peroleh untuk susunan seri kapasitansinya dan seperkapasitansinya dan penjumlahan dari semuanya. Atau kita bisa nyatakan dengan bila kalian memiliki N buah kapasitor, hanya untuk susunan kapasitor seri. Nah, untuk susunan kapasitor paralel, jadi saya ambil. Nah, untuk yang paralel kita di sini yang kita perlukan, tapi kita ubah karena kita berbeda di sini. Untuk paralel jumlah muatannya sama dengan muatan total, sedangkan tegangannya sama. V1 sama V2, V3. Nah, kita sekarang tidak kita perlukan karena kita gunakan yang ini sekarang, sudah cukup yang ini. Terus kemudian kita tuliskan lagi. Sementara ini adalah C total kali V, ya. Dari pernyataan dari kondisi untuk susunan paralel, V-nya yang sama, kita bisa dapatkan ini. Pada akhirnya kita bisa dapatkan. Jadi sebenarnya begitu kalian memahami kondisi pada keadaan paralel atau keadaan seri, itu kalian tidak perlu menghafalkan. Nah, ada cara lain. Ini tidak selalu bekerja ya, tapi mungkin ada dari beberapa dari kalian memiliki kemampuan visual, kemampuan abstraksi atau melihat sesuatu secara grafis lebih baik, mungkin bisa lebih berguna gitu. Nah, mungkin kalian secara tidak sadar sudah melihat bahwa susunan plat sejajar ini, kenapa lambangnya kapasitor adalah ini ya. Jadi sebenarnya dikarenakan bentuk dari susunan. Salah satu geometri paling sederhana adalah bentuk plat sejajar. Oleh karena itu lambangnya dibuat seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat di sini saya sudah menggambarkannya dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, jadi saya nyatakan dengan A. Nah sekarang saya menyatakan bahwa bisa digunakan untuk susunan kapasitor. Ini adalah susunan kapasitornya. Satu buah kapasitor. Sekarang kita bahas kalau ada dua kapasitor bagaimana. Nah yang disebut sebagai susunan kapasitor itu kan kalau kita gabung kemudian di sebelah kanan sebelah kirinya ada lagi kabel. Nah kalian bisa lihat sekilas bahwa karena ini adalah konduktor dan juga konduktor, jadi seakan-akan antara ini dengan ini tidak ada beda potensial. Ya, masih ingat langsung ke dalam konduktor bahwa tidak ada beda potensial, akibatnya potensialnya dengan potensi sama. Jadi dengan demikian gambar ini dapat saya sederhanakan ya. Nah jadilah sekarang kita punya kapasitor baru yang tebalnya adalah 2D ya. 2D. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan rumus kapasitor kapasitor seri. Jadi ini kan kapasitor seri. Nah kita lihat di sini A-nya sama ya. Jadi yang bisa kita lihat di sini D-nya menjadi 2 kali D. Jadi sekarang kalau kita kembalikan ke sini, ini sama dengan kita melihat karena kapasitornya disusun seri maka D1 sama dengan D2 ya. Nah sekarang tinggal kita substitusi di sini. Jadi kalau kalian yang tertarik dengan geometri, ini kan bahwa ada asumsi bahwa luasnya harus sama untuk penjelasan yang grafis seperti ini. Jadi kita melihat. Jadi kalian bisa lihat prosesnya. Nah, pada akhirnya kita dapatkan lagi rumusan untuk susunan kapasitor seri 1/C sama 1/C1 sama 1/C2 dengan hanya menggunakan geometri seperti ini. Nah, untuk susunan paralel, hal yang sama kita lakukan lagi. Tapi sekarang kita susun dia dalam bentuk ke atas dan ke bawah ya.
Nah, di sini ada asumsi lain bahwa luasnya harus sama supaya kita bisa merumuskannya. Jadi kalau tadi tebalnya harus sama, kalau luasnya harus sama. Nah, pada saat saya mau menghitung sistem gabungannya, saya dekatkan, saya tempelkan. Nah, akibatnya di sini kita peroleh A. Tapi di sini yang dijumlahkan adalah A-nya ya. A itu sama dengan A1 tambah A2. Jadi di sini kapasitor ekuivalennya sama dengan ini. Sebentar, ada yang epsilon A, D, A adalah DC epsilon 0. Oh, saya lupa. Ini adalah C1, ini C2. Nah, karena semua parameternya sama, kita bisa mulai C ekuivalen sama dengan C1 tambah C2. Nah, ini bisa, kedua rumusan ini bisa dikembangkan jadi N buah kapasitor, tapi dengan syarat tadi. Di sini A-nya harus sama, di sini D-nya harus sama. Nah, akan tapi untuk rumusan ini, dua kapasitor yang berbeda tebal dan berbeda luas juga bisa menggunakan rumusan ini, karena digunakan adalah parameter fisik yang bisa diukur, yaitu arus dan tegangan. Jadi konsep ini lebih umum ketimbang menggunakan konsep yang baru diajarkan di sini. Nah, berikutnya adalah susunan masih dipecahkan jadi dan paralel. Oke, terima kasih untuk sesi bagian ini.